Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum Bren, selamat siang. Kita menemui ada seorang jalan yang kita perkirakan musafir ini. Mari kita hampiri. Monggo tunjuk. Diminum Pak, nggak apa-apa. Diminum, dimakan. Puasa Pak? Kenalan dulu Pak. Ya. Anwar Mariono. Ya. Penjenengan musafir. Insya Allah. Insya Allah musafir. Soalnya saya seneng ngobrol sama musafir Pak Mariono. Ya. Oh. Penjenengan berasal dari mana Pak? Saya dalamnya Jombang. Jombang. Wah belum banyak ya yang musafir yang dari Jawa Timur ya Pak. Jombang terutama banyak. Ya begitulah. Mereka punya cara pendekatan sama Allah. Iya. Dari alam. Karena Iya. dari situ kita bisa belajar untuk mencintai Allah. Begitu ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu, penjenengan sudah umurnya berapa Pak Mariono? 55 Pak. 55. Iya. Oh seadikku sidik no. Saya 59. Berarti penjenengan kelahiran 67. Iya. Oh ya sama dengan ini. Mohon maaf Pak, saya mengganggu. Oh bukan, saya yang mengganggu Pak. Bukan penjenengan mengganggu saya. Soalnya saya sering ngajak kalau musafir. Sudah ada kira-kira 10-an lah ada lah. Ya. Bahkan ada yang paling jauh itu dari Sulawesi, itu dari Kolaka Pak. Sulawesi Tenggara. Sampai sini ya. Sulawesi Tenggara itu Palu Pak ya? Apa? Kolaka. Iya Palu. Oh Kendari. Ya, Maaf, Kendari. Iya, Kendari. Iya. Itu. Dia mau tujuannya mau ke Sunan Pandanaran. Oh, ke makamnya Bayat. Klaten. Iya. Iya. Mau masuk kota belok kanan. Mau masuk itu beli kanan, Bangjo Iya. itu belok Iya, kanan. kanan. Pernah sampai ke sana, Pak? Sudah Tahun pernah? kemarin. Tahun kemarin. Iya. Berarti Bapak sudah lama ini jadi musafir ya? 2010. 2010 Iya. sampai sekarang. Ya ini terakhir mau pulang. Oh, terakhir mau pulang. Iya. Selama 10 dari 2010 sudah pernah pulang belum, Pak? Kemarin Covid. Oh, waktu Covid Ya, pulang. pandemi itu kita libur 1 tahun. Kebetulan ayah lagi sakit Oh ya. sampai beliau meninggal. Oh ya. Untungnya penjenengan pas pulang ya, Pak ya. Iya. Nah, memang situasinya dikondisikan dengan keadaan ayah. Iya ya. Ya wis kersane Gusti nggih. Iya. Ya. Kira-kira Bapak sendiri kan sering ketemu musafir. Iya, iya, Pak. Tentunya punya motivasi yang buat bisa improvisasi Bapak Iya. yang nantinya mengembangkan suatu ide-ide rohani Betul. yang sifatnya membawa manfaat bagi umat. Iya. Saya sendiri insya Allah keinginan Bapak sama dengan saya. Jadi keluarga di Jombang Pak berarti ya Pak ya? Anak istri? Istri sudah meninggal Pak. Oh istri sudah meninggal. 2001. 2001. Oh sudah lama ya? Ya, dia tinggal putri tunggal. Oh putri satu. Ya, Sudah menikah. sudah. Berarti penjara sudah punya cucu. Tidak satu. Alhamdulillah. Ya. Saya malah belum punya cucu Pak. Kenapa kepanjangan Pak? Anak saya yang nomor 1, saya anaknya 3. Nomor 1, nomor 2 itu laki-laki Pak. Oh, Jadi gitu. santai gitu loh Pak. Ya. Santai sesuai kehendak Allah. Anak perempuan saya yang ragil masih SMA. Iya. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu Jombangnya di mana Pak itu Pak? Kecamatan Mojowarno Pak. Mojowarno, Iya. Desa Cadak Gayam. Desa Candak Gayam, Kecamatan Mojowarno. Posisinya Polsek Mojoagung itu Mojoagung, belok kanan. belok kanan. Dari sini, dari iya, Solo, iya. lampu merah. Dari arah sini ya? Iya. Jalur tengah. Oh ya. Tapi masih jauh dari pantai ya Pak ya? Itu Pantura Pak. Kalau kita kan jalur tengah Pak. Oh jalur tengah. Iya, arah Oh. Surabaya. Arah Surabaya. Surabaya lewat Mojokerto. Nah,
kita tahunya Mojo Agung itu ya pas Buang Jo yang rame banget itu, Iya, Pak. itu kan dekat pasar, Pak. Dekat pasar itu. Kalau ke kiri ke Cak Nun. Oh, ke kiri ke Cak Nun. Iya, Ainun Najib. Iya, tahu. Iya. Kalau di Jogja rumahnya nggak jauh dari rumah saya, Pak. Kalau di Jogja mana, Pak? Saya aslinya Pugeran, Pak. Oh, Pugeran. Pugeran, Pojok Beteng Kulon. Iya, Petang Puluhan itu. Nah, kalau Cak Nun dekat Patang Puluhan. Kalau saya ya kira-kira ya 1 kilo lebih dikit lah dari Iya. Iya. Beteng Selatan apa Utara, Pak? Pojok Beteng Kulon. Oh, Kulon. Pojok Beteng Kulon. Iya, iya. Hafal Jogja juga, Pak. Ya lumayan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, Ah, bau saya nggak enak. nggak apa-apa. Puasa. Iya. Hari ini puasa. Oh, iya, iya. Ini Bapak tujuan kemana? Saya jalan-jalan, Pak. Jadi mohon maaf, saya itu kadang ngurusi orang terlantar di jalan, bahkan juga orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi saya kerja sosial, Pak. Oh, Kerja sosial jalanan saya, Pak. dari yayasan mana, Pak? Bukan, saya mandiri aja, Pak. Oh, Mandiri. Iya. Jadi ya wis nggak punya pekerjaan, wis usia pensiun tuh, Pak. Ngapain itu loh? Ya saya jalan-jalan itu aja, seperti itu, kerja sosial aja, Pak. Itu kan usaha manusiawi, Pak. Jadi Insya Allah. ya semua yang pendekatan sama Allah itu kan serbu satu macam. Iya, iya. Ya insya Allah Bapak melalui jalur manusiawi itu bisa lebih tahu banyak tentang Allah. Jadi banyak jalan untuk menjemput hidayah, itu banyak jalan. Ya, iya, begitulah. Iya, iya. Jadi Allah tidak memaksa atau Iya. melarang, toh pada akhirnya ada pembalasan juga. Iya. Jadi kalau saya itu ngugemi satu hadis yang sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Ya, Itu saya ngambil hadis itu. iya. Iya, iya. Tapi semua itu memang kalau dijalani tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oh iya, iya, Pak. Iya. Banyak sekali hal-hal yang mendekati kita seperti godaan, bahkan antipati pun ada. Niat baik saja tidak cukup, Pak. Iya. Meskipun kita niatnya baik, belum tentu orang nerimanya baik loh, Pak. Ya, Heeh. ya memang begitulah prosedur Allah. Betul, Pak. Ya, ya. Jadi apa penjaringan ini kemarin ada di pesantren gitu, Pak? Megang pesantren atau di mana? Ada ustadz atau di mana itu? Saya memang tidak punya latar belakang pesantren, Ya. tapi saya ingin belajar lebih dalam lagi. Jadi bagaimana sih kita bergaul ke semua kalangan, semua lapisan, bahkan beragam dengan cobaan, godaan, bersatu dengannya. Tapi semua itu merupakan geblengan buat saya, Iya. agar bukan hanya raga yang kita memberi makan, tapi rohani juga kita kasih makan. Iya. Iya. Harus ada keseimbangan kan, Nah, Pak? itu. Iya, keseimbangan. Tapi ya memang kalau itu sudah lama loh, Pak, dari 2010 itu terus sudah pulang berapa kali, Pak? Ya atau baru hanya pandemi itu aja? Atau sebelumnya pernah? Pertama pulang 2017, 2017 ibu sakit, ibu sakit. saya rawat 3 bulan sampai beliau meninggal. Oh, 2021 pulang lagi, karena pandemi. itu memang sudah mau berakhir pandemi. Iya. Tapi kebetulan waktu saya ziarah di wilayah Jombang, Iya. itu ada seorang teman bilang, kamu suruh pulang dulu, ayahmu sakit Iya. kritis. Oh, iya, iya. Jadi saya tunggu itu sampai 7 bulan. Iya. Baru Desember 2021 Wah. tanggal 13 saya jalan lagi. Iya. Oh. Dan nanti bulan 10 pertengahan saya pulang.
ini. Jadi ini sudah kayaknya setelah ini sudah nggak anu lagi ya Pak. Iya. Ya. Ya belajar istiqomah. Istiqomah. Yang Ya, di rumah apa yang kita dapat bukan hanya sekedar kita mendapatkan satu teori, tapi penerapan juga harus iya. dipakai. Iya, iya. Pokoknya semuanya ada keseimbangan. Iya. Betul, Pak. Ya, ya. Kalau Bapak sendiri fokusnya ke orang-orang yang di jalanan itu memang ada salah satu hikmah dari dirinya semua itu. Ya. Bapak kan sering jalan-jalan. Iya. Apa dari hikmah itu bisa diambil dari orang-orang jalan? Makanya tadi saya bilang bahwa jalan menjemput hidayah itu bisa dari mana saja, Pak. Iya. Jadi saya banyak belajar dari karena kebanyakan kalau musafir ya, Pak. Kalau dari musafir itu kan dia berangkat nggak sanggup, makannya cuma diberi orang. Kalau nggak ada yang memberi, dia puasa. Kalau terpaksa sudah kelaparan, bahkan sampai istilahnya ngorek-orek sampah pun, tapi nggak pernah minta. Nggak pernah minta. Itu musafir sejati yang saya, oh iya ya, harus semata-mata karena memang iman kita kepada Allah itulah yang membuat kita itu nerimo, ikhlas, menjalani ikhlas. Oh nek aku belum ada yang memberi makan, oh ya memang inilah jalan saya berani diharuskan puasa. Ya kayak bayi itu, Pak. Makan kalau nggak ada yang dulang, ya kan? Iya. Nggak mungkin dia bilang akan minta. iya. Paling pakai istilah kode menangis apa, tapi nggak pernah menyebut minta. Iya. Jadi Pak Mariono sama Mariono ya? Mariono. Perjalanan penjenengan dimulai awalnya dari Jombang, terus kemana dulu Pak? Sudah kemana saja penjenengan ini? Jombang, Banyuwangi, Pak. Jombang, Banyuwangi, Riau. Iya. Terus jalan ke barat, apa lewat ke Bali dulu, Lombok itu? Bukan. Banyuwangi dulu. Banyuwangi. Jombang, Banyuwangi. Dari Banyuwangi langsung ke Riau. Oh dari Banyuwangi naik kapal loh? Ya nyebrangnya. Nyebrangnya naik kapal. Ya. Oh langsung ke Riau. Apa ada saudara di Riau? Ziarah, Pak. Oh ziarah. Ke tempat siapa itu? Kalau di Riau itu? Di Riau itu daerah Pelalawan, Pak. Pelalawan ya? Ya, Kabupaten Siak. Oh Siak, iya. Siak Indrapura. Belum. Belum. Kabupaten sendiri, Pak. Kabupaten, iya. Kalau Indragiri, Hulu, Hilir kan beda. Iya. Itu masuk Kampar. Oh ya. Nah itu makomnya ada di tengah kebun karet. Oh ya. Nah itu PP Riau Surabaya 1 tahun. Oh. Nah habis dari Riau ke Wali Songo. Ke Wali Songo, iya. Wali Songo muter-muter. Kalau ke barat, Jawa Barat, Banten, Tasik, Pak. iya. Banten ya Banten. Banten ya. Nah dari Riau keliling Wali Songo dulu. Wali Songo. 7 putaran. Nah, Habis itu ke wilayah barat. selatan. Oh selatan. Lewat jalur selatan ya. Magelang, Sleman, Jogja. ya. Ya. Itu memakan waktu Berarti 12 tahun. keliling Jawa itu tidak cuma 1 kali ya Pak, sampai 2-3 kali gitu. 7, Pak. 7 kali keliling Jawa ya. Ya, kalau Riau 2 kali, Pak. Riau 2 kali. 2 kali putaran. Oh. Kalau di Bali cuma sekali. Bali sekali ya. Iya. Nah ini ya memang kalau tidak didasari oleh suatu keyakinan ya tidak mungkin lah kayak gitu ya. Ya semua izin Allah, Pak. Betul. Kalau Allah sudah berkehendak ya. Jadi
Biasanya kalau tidur di masjid atau di mana, Pak? Apa di emperan? Memang sebelum pandemi Iya. itu saya kebanyakan tidurnya di teras toko. Emperan toko ya? Tapi setelah pandemi ini normal, baru masjid. Baru masjid. Iya, iya. Kalau soal makan pernah sampai kelaparan gitu nggak, Pak? Tidak pernah, Pak. Ya, apa yang Bapak katakan tadi itu, semua itu berangkat yakin. Iya. Allah pasti memberi makan. Iya. Setiap Allah menciptakan pasti memberi makan. Iya. Tidak mungkin menciptakan membiarkan ya. Iya. Iya, iya. Seperti Bapak punya putra pasti ngasih makan ya. Iya. Tapi kan jalurnya kebanyakan nemu uang, Pak, di jalan. Iya. Kadang 10.000. Iya. Iya, Bikin makan. ya kadang begitu juga. Kadang dapat 2.000-an, ada yang receh 500 atau 1.000. Iya. Tapi katanya sering juga gitu loh. Kan tidak terlihat oleh orang kadang-kadang. Tidak terlihat oleh orang tapi dia bisa dapat gitu loh. Dia bisa lihat loh ini. Iya. Iya, iya. Kalau Bapak rutenya di mana? Apa wilayah Jogja Solo? Jadi ya Jogja Solo aja, Pak. Karena saya kan tinggal di Klaten sekarang. Sekarang saya tinggal di Klaten. Jadi memang ya jalan raya ini, Pak, yang paling banyak, Pak. Ketemu sama musafir sama itu memang di jalan Jogja Solo ini, Pak. Kalau di dalam kotanya sendiri kan tidak bisa terlihat apakah ini musafir atau tidak gitu. Tapi jalan Jogja Solo ini bisa terlihat, oh ini musafir ini kayaknya gitu. Ya. Tapi kalau musafir masuk kota Jogja nggak berani, Pak. Alasannya? Ya biasa. Satpol PP. Oh, Satpol PP. Iya. Oh, pernah ada pengalaman, Pak? Pernah di Bantul itu. Oh, di Bantul. Ya, saat itu habis ziarah di sebelah Belo, Nah, di Parangtritis. Ya, itu depan saya habis berhenti nah, di Sumum. nah. Rute Giwangan Parangtritis itu. Saya pikir nurunin penumpang. Nggak taunya Satpol PP sama polisi. Aku tanya, ada apa, Pak? Kamu gelandangan? Bukan, Bapak salah tangkap. Kalau gelandangan yang dibawa nggak kayak ini. Saya punya KTP waktu itu masih belum seumur hidup. Iya. Tasbih sama buku Yasin, tahlil waktu itu saya Iya. tunjukin. Kalau ini dirasa belum kuat buat Bapak, berarti Bapak nalurinya kurang kuat juga. Instingnya belum kuat. Gitu ya. Untuk apa? Fardu 5 waktu di jalan. Nah, kalau rohani Bapak nggak bisa menyentuh soal itu. Tapi beruntung ada satu polisi itu paham, Pak. Oh iya, iya. Biarin orang ini jalan. Ini orang Riado. Akhirnya dilepas ya. Nggak jadi ya. Bahkan saya tanya balik, kalau Bapak nangkep saya, kenapa di lampu merah perempatan Kota Bantul itu banyak?